agenda hari ini kembali ya dipanggil oleh Majelis Hakim, di mana kan hasil mediasi pada tanggal 15 kemarin sudah jelas akan dilanjutkan dan hanya terjadi kesepakatan beberapa mengenai hal anak aja. Sidang cerai Ratu Meta dengan suaminya Yogi Rinaldi telah mencapai kesepakatan untuk bercerai setelah mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Timur sebelumnya gagal tidak terjadi kesepakatan. Sidang lanjutan digelar yang membahas pokok perkara termasuk tuntutan Ratu Meta terkait nafkah anak dan pembuktian dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, agenda hari ini kembali ya dipanggil oleh Majelis Hakim, di mana kan hasil mediasi pada tanggal 15 kemarin sudah jelas akan dilanjutkan dan hanya terjadi kesepakatan beberapa mengenai hal anak aja. Lalu dilanjutkan untuk laporan ke Majelis Hakim. Nah, tadi juga sudah sepakat dengan lawyer tergugat juga, antara penggugat dan tergugat sudah sepakat untuk menjadwalkan pada tanggal 29 Juli nanti akan adanya jawaban dari tergugat, dan itu sistemnya ini ya, e-court ya. Kuasa hukum Ratu Meta menyatakan bahwa mediasi memang sejak awal diprediksi akan gagal karena tidak ada titik temu keduanya, terutama terkait tanggung jawab terhadap anak dan istri. Kalau mediasi gagal ya memang sudah diprediksi ya, karena saat di Polres Jakarta Timur juga tidak ada titik temu. Kami juga kan permintaannya tidak muluk-muluk ya mengenai tanggung jawab anak dan tanggung jawab kepada istri. Ya, untuk hari ini khususnya Selasa tanggal 22 Juli 2025 kita dihadirkan dengan agenda pembacaan hasil mediasi dengan yang sebelumnya. Dari pihak tergugat, kuasa hukum Yogi Rinaldi membenarkan bahwa mediasi gagal dan tidak ada kecocokan lagi antara keduanya. Tidak ada kesepakatan untuk damai. Mungkin sudah tidak ada kecocokan, tidak ada keharmonisan lagi untuk meneruskan rumah tangga. Untuk hari ini kenapa tidak hadir? Beliau lagi sedang ada giat di luar kota dalam pekerjaannya. Ya masih terus berjalan, masih terus kita hadapin, tetap sampai akhir putusan. Sementara menanggapi tuntutan Ratu Meta selaku penggugat soal hak asuh anak, pihak tergugat menanggapinya dan tidak menjadikan tuntutan Ratu Meta menjadi persoalan besar. Kalau saya pribadi, karena saya setiap panggilan itu saya datang karena saya pengen hak anak ya, yang dimana kemarin beliau dari ayahnya si anak-anak minta 3 juta 1 bulan. Sementara ini aja tidak 1 bulan, 3 bulan sekali dia ngasih 2 juta, 3 bulan lagi baru ngasih 3 juta. Dalam waktu 6 bulan ini dia udah transfer cuma 5 juta aja ya. 6 bulan ini. Jadi saya agak berat nih, yang mana nih yang sering katanya transfer? Kan beliau katanya sering nih transfer buat anak-anaknya, bahkan telepon, bahkan video call, nggak ada sama sekali. Sumpah demi Allah, kalaupun ada, sesuai buktikan. Oh, kalau saya sih harus terpenuhi lah. Jadi ya nggak mungkin lah, masa yang lain kamu penuhin, secara kamu bayar lawyer aja bisa. Bayar anak beli susu nggak ada, ya kan? Harus 3 bulan sekali 2 juta, harus 3 bulan sekali 3 juta. Sementara lawyernya aja tiap minggu dikasih terus kok. Namanya kita sebagai masih istri, jadi kita tahu lah track recordnya kemana. Tuntutannya ya biasanya kalau dari perempuan tuh untuk penggugat hak asuh anak, terkait nafkah hak istri, sama udah cukup itu aja. Dalam sidang tersebut, pihak Ratu Meta juga menyerahkan seluruh bukti dan saksi kepada majelis hakim. Ia juga membantah tudingan Yogi Rinaldi beberapa waktu lalu kalau kliennya melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Semua bukti, semua saksi sudah ada.
Jadi nggak cuma sembarangan ngoceh doang nih. Katanya yang kata lawyernya bilang katanya itu nggak ada apa namanya pemukulan KDRT. Terus dia mitnah saya yang KDRT duluan. Aduh, kalau KDRT duluan, kalau emang saya KDRT duluan, kenapa dia nggak laporin aja ke polisi? Dan secara logika hukum karena sudah naik penyidikan ya berarti sudah ditemukan unsur pidana. Majelis Hakim menetapkan tahapan sidang selanjutnya melalui sistem e-court. Sidang akan dilanjutkan dengan jawaban tergugat pada 29 Juli mendatang. Proses hukum ini menjadi perhatian publik mengingat keterlibatan figur publik seperti Ratu Meta. Proses mediasi sempat memanas usai keduanya terlibat saling sindir dan jawab di luar sidang. Meski demikian, kedua belah pihak diharapkan tetap mengedepankan kepentingan anak dalam setiap tahapan penyelesaian perkara ini. Terkait anak itu total aku baca sih 40 jutaan ya, sekitar sekian lah nominalnya per bulan untuk anak.